Perkenalkan, nama saya Samuel Darmawan dengan NIM 29027086653. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas sesi 8 mengenai struktur seleksi dalam bahasa C. Untuk pengertian struktur seleksi dan mengapa diperlukan dalam algoritma, pertama saya akan menjelaskan pengertiannya. Struktur seleksi adalah struktur kendali yang digunakan untuk memilih tindakan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi bernilai true atau benar, maka program akan menjalankan perintah tertentu. Sebaliknya, jika kondisi bernilai false atau salah, maka program akan menjalankan perintah lain atau melewati perintah tersebut. Struktur seleksi diperlukan dalam algoritma agar program dapat mengalami keputusan sesuai dengan kondisi yang dihadapi, sehingga hasil yang diberikan menjadi tepat. Yang nomor 2, perbedaan if else, nested if, dan switch case. Selanjutnya adalah perbedaan antara keempat tersebut. If digunakan ketika hanya ada satu kondisi yang ingin diperiksa kelebihan sederhana, tetapi kurang cocok jika terdapat banyak pilihan. If else digunakan ketika terdapat dua kemungkinan hasil, yaitu kondisi benar atau salah. Kekurangannya, jika kondisi semakin banyak, maka kode akan menjadi lebih panjang. Untuk nested if adalah if yang berada di dalam if lainnya. Struktur ini digunakan ketika kondisi yang diperiksa saling berkaitan, namun jika terlalu banyak, maka program akan menjadi lebih sulit dibaca dan dipahami. Sedangkan switch case digunakan ketika terdapat banyak pilihan berdasarkan satu nilai tertentu. Kelebihannya adalah kode lebih rapi dan mudah dibaca. Namun, switch case tidak dapat digunakan secara langsung untuk membandingkan rentang nilai. Yang ketiga, jelaskan perbedaan operator ternary dengan if-else. Perbedaannya adalah operator ternary atau tanda tanya titik 2 merupakan bentuk singkat dari if-else. Operator ini biasanya digunakan untuk kondisi yang sederhana dan menghasilkan satu nilai. Pada layar yang dapat dilihat, contoh penggunaan if-else dan operator ternary, keduanya menghasilkan output yang sama, hanya saja penulisan operator ternary lebih ringkas. Namun untuk kondisi yang lebih kompleks, penggunaan if-else lebih disarankan karena lebih mudah dipahami. Yang keempat, ada 4 jenis error. Yang pertama adalah syntax error, yaitu kesalahan penulisan kode sehingga program tidak dapat dikompilasi. Contohnya adalah lupa menambahkan tanda titik koma di akhir perintah. Yang kedua ada runtime error, yaitu kesalahan yang terjadi saat program sedang dijalankan. Contohnya adalah melakukan pembagian dengan angka 0. Yang ketiga ada logical error. Pada jenis error ini program dapat dijalankan tanpa masalah, tetapi hasil yang diperoleh tidak sesuai karena logika program salah. Contohnya menghitung luas persegi panjang menggunakan penjumlahan, padahal seharusnya menggunakan perkalian. Selanjutnya ada untuk penentuan grade-nya. Saya akan menjelaskan studi kasus mengenai penentuan grade nilai mahasiswa. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Nilai 85 sampai 100 mendapatkan nilai grade A, nilai 75 sampai 84 mendapatkan nilai grade B, nilai 65 sampai 74 mendapatkan grade C, nilai 50 sampai 64 mendapatkan nilai grade D. Sedangkan nilai 0 sampai 49 mendapatkan grade E. Berikut penjelasan pseudocode. Berikut adalah pseudocode yang saya buat. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan nilai akhir. Selanjutnya, program akan memeriksa nilai tersebut menggunakan struktur if, else, if. Jika nilai berada pada rentang 85 sampai 100, maka grade yang diberikan adalah A. Jika tidak, program akan memeriksa rentang berikutnya hingga akhirnya menentukan grade B, C, D, dan E. Sedangkan grade ditentukan, hasilnya akan ditampilkan kemudian program selesai. Untuk penjelasan program bahasa C, program diawali dengan library
studio.h agar dapat menggunakan fungsi input dan output. Kemudian dibuat variabel nilai bertipe integer dan grade bertipe karakter. Program meminta pengguna memasukkan nilai menggunakan fungsi scanf. Setelah itu digunakan struktur if-else-if untuk memeriksa rentang nilai sesuai ketentuan yang telah diberikan. Apabila nilai memenuhi salah satu kondisi, maka program akan memberikan grade yang sesuai. Jika nilai yang dimasukkan tidak valid, misalnya kurang dari 0, maka program akan menampilkan pesan bahwa nilai tidak valid. Terakhir, program menampilkan grade menggunakan fungsi printf. Untuk jawaban pertanyaan, apakah algoritma ini bisa menggunakan if-else? Jawabannya adalah ya. Bahkan if-else-if merupakan pilihan yang paling tepat karena penentuan grade menggunakan rentang nilai. Untuk pertanyaan kedua, apakah if-else dapat diganti dengan switch case? Jawabannya adalah bisa, tetapi kurang efektif. Hal ini karena switch case membandingkan nilai yang pasti, sedangkan penentuan grade menggunakan rentang nilai. Jika dipaksakan menggunakan switch case, jumlah case akan sangat banyak sehingga program menjadi lebih panjang dan sulit dipelihara. Demikian penjelasan saya mengenai tugas sesi 8 tentang struktur seleksi dalam bahasa C. Terima kasih.